Di sebuah kota kecil yang terpencil, terdapat sekolah menengah atas yang terkenal akan kisah-kisah menyeramkan yang beredar di kalangan murid-murid. Sekolah ini sudah berdiri selama puluhan tahun, dan meskipun bangunannya terlihat kokoh, ada sesuatu yang gelap mengintai di balik dindingnya yang usang. Konon, setiap tahun selalu ada murid yang hilang secara misterius di sekolah ini. Namun, pihak sekolah selalu menutup rapat kasus-kasus tersebut, seolah-olah mereka ingin mengubur kebenaran yang lebih menyeramkan daripada sekadar seorang siswa yang hilang. Cerita ini bermula pada suatu hari ketika seorang gadis SMA bernama Dina menghilang tanpa jejak. Dina adalah siswi yang cerdas, penuh semangat, dan selalu ceria. Namun, suatu hari, setelah mengikuti ekstrakurikuler, dia tidak pernah pulang ke rumah. Keluarga Dina mulai panik ketika malam tiba dan Dina tak kunjung pulang. Mereka segera melapor ke polisi, dan pencarian besar-besaran pun dimulai. Namun, tidak ada petunjuk yang ditemukan. Seolah-olah Dina menghilang begitu saja. Ditelan oleh kegelapan malam, teman-teman Dina mulai membicarakan kejadian itu, menghubungkannya dengan cerita-cerita seram yang sudah lama beredar di sekolah. Salah satunya adalah cerita tentang ruang bawah tanah yang terlupakan. Sebuah tempat yang dikabarkan menjadi sarang bagi roh-roh jahat. Minggu-minggu berlalu, dan harapan untuk menemukan Dina hidup-hidup semakin memudar. Hingga suatu hari, seorang petugas kebersihan sekolah yang sedang membersihkan lorong belakang secara tidak sengaja menemukan pintu rahasia di balik tumpukan barang-barang tak terpakai. Pintu itu tampak tua, penuh debu, dan sudah lama tak pernah dibuka. Dengan penasaran, petugas kebersihan itu memutuskan untuk membukanya. Di balik pintu itu terdapat tangga yang mengarah ke ruang bawah tanah yang gelap dan lembab. Suasana di ruang bawah tanah itu sangat mencekam. Bau busuk menyengat hidung, dan udara terasa begitu berat. Di sudut ruangan, petugas kebersihan itu menemukan sebuah kotak kayu tua yang terkunci rapat. Ketika dia membuka kotak itu, dia terkejut menemukan jasad seorang gadis yang sudah membusuk di dalamnya. Pakaian seragam yang dikenakan gadis itu membuatnya yakin bahwa itu adalah Dina. Namun, yang paling mengerikan adalah ekspresi wajah gadis itu yang tampak ketakutan, seolah-olah dia melihat sesuatu yang mengerikan sebelum kematiannya. Berita penemuan jasad Dina segera menyebar, dan seluruh kota pun gempar. Polisi segera melakukan penyelidikan lebih lanjut. Namun, tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh Dina, dan penyebab kematiannya tetap menjadi misteri. Pihak sekolah mencoba menenangkan murid-muridnya, tetapi ketakutan sudah terlanjur merasuk ke dalam benak mereka. Beberapa murid bahkan mengaku melihat bayangan Dina berkeliaran di lorong sekolah, dengan wajah pucat dan mata kosong. Sejak saat itu, berbagai kejadian aneh mulai terjadi di sekolah. Lampu seringkali padam tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di lorong yang sepi, dan pintu-pintu kelas yang terkunci terbuka dengan sendirinya. Puncaknya terjadi ketika seorang guru menemukan tulisan dengan darah di dinding ruang kelas. "Aku tidak akan pernah pergi." Guru dan murid-murid semakin ketakutan. Beberapa murid memilih untuk pindah sekolah, sementara yang lain terus dihantui oleh sosok Dina yang seolah menuntut balas. Cerita tentang jasad Dina menjadi legenda yang menambah kelam reputasi sekolah tersebut. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Dina. Namun satu hal yang pasti, rohnya masih berkeliaran, mencari jawaban atas nasib tragisnya. Suatu malam, seorang siswi bernama Rani, yang sering pulang larut karena mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, memutuskan untuk menyelidiki sendiri ruang bawah tanah tersebut. Rani adalah tipe siswi yang tidak mudah takut. Ia yakin bahwa ada sesuatu yang belum terungkap, dan ia merasa terpanggil untuk menyelesaikan misteri yang telah menghantui sekolahnya selama ini. Dengan berbekal senter dan keberanian, Rani menyelinap masuk ke ruang bawah tanah pada malam hari. Tempat itu masih seperti sebelumnya, gelap, dingin, dan mencekam. Namun, ada satu hal yang membuat bulu kuduknya merinding. Bau busuk yang dahulu menyengat kini semakin kuat, seolah-olah ada sesuatu yang baru saja membusuk di sana. Saat Rani mengarahkan senternya ke sudut ruangan, dia terkejut melihat kotak kayu yang dulu ditemukan oleh petugas kebersihan kini terbuka lebar. Di dalamnya ada pakaian seragam sekolah yang masih bersih, seperti baru saja ditinggalkan oleh pemiliknya. Namun, tidak ada jasad di dalamnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki bergema di dalam ruangan. Rani membeku, mencoba mengendalikan rasa takutnya. Saat dia menoleh, dia melihat sosok gadis dengan seragam sekolah berdiri di belakangnya, dengan wajah yang hancur dan mata kosong menatapnya. Itu adalah Dina. Rani ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Dina mulai mendekat, perlahan tapi pasti. Rani mundur selangkah demi selangkah, hingga punggungnya menabrak dinding dingin. Dina berhenti tepat di depannya, dan dengan suara serak, dia berbisik, "Tolong aku." Rani akhirnya berhasil mengumpulkan keberaniannya untuk berbicara.
"Apa yang sebenarnya terjadi padamu, Dina? Siapa yang melakukan ini?" Dina tidak menjawab, tapi matanya mengarah ke pintu rahasia lain yang ada di sudut ruangan. Dengan gemetar, Rani mendekati pintu itu dan membukanya. Di balik pintu itu, ada lorong gelap yang dipenuhi oleh coretan-coretan di dinding. Seakan-akan seseorang mencoba meninggalkan pesan. Rani mengikuti lorong itu hingga sampai di sebuah ruangan kecil yang lebih menyeramkan daripada ruang bawah tanah tadi. Di tengah ruangan itu, ada sebuah meja dengan buku harian yang terlihat usang. Ketika Rani membuka buku harian itu, dia menemukan catatan yang ditulis oleh Dina sebelum kematiannya. Ternyata, Dina telah menemukan rahasia gelap tentang sekolah tersebut. Sekolah itu sebenarnya didirikan di atas tanah bekas pemakaman yang telah lama dilupakan. Arwah-arwah yang terkubur di sana tidak pernah tenang. Dan setiap tahun, mereka menuntut korban sebagai bentuk balas dendam. Dina mencoba untuk mengungkapkan kebenaran ini, tetapi pihak sekolah tidak mau mendengarkannya. Mereka takut reputasi sekolah akan hancur jika rahasia ini terbongkar. Akhirnya, Dina dijebak dan disembunyikan di ruang bawah tanah untuk selamanya. Rani merasa ngeri dengan apa yang dibacanya. Kini, ia mengerti mengapa roh Dina terus menghantui sekolah ini. Rani berjanji akan mengungkapkan kebenaran ini kepada semua orang. Namun, sebelum dia bisa keluar dari ruangan itu, pintu tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Suasana di ruangan itu berubah menjadi sangat dingin. Sosok Dina muncul kembali. Kali ini dengan wajah yang penuh kemarahan. "Kamu tidak bisa pergi," bisik Dina dengan suara yang penuh dendam. "Kamu akan mengalami nasib yang sama sepertiku." Rani panik, mencoba membuka pintu dengan sekuat tenaga. Tapi sia-sia, ruangan itu terasa semakin sempit. Udara semakin tipis, dan kegelapan mulai menelan segalanya. Di detik-detik terakhir sebelum kesadarannya hilang, Rani melihat bayangan lain di ruangan itu. Bayangan-bayangan arwah yang telah lama terkubur, menunggu korban baru untuk menemaninya dalam kegelapan abadi. Esok paginya, sekolah kembali gempar. Seorang siswi ditemukan tak bernyawa di ruang bawah tanah, dengan ekspresi ketakutan yang sama seperti Dina. Namun, kali ini, rahasia kelam sekolah itu tidak lagi bisa ditutup-tutupi. Kebenaran akhirnya terungkap, tapi dengan harga yang sangat mahal. Kini, bukan hanya Dina yang menghantui sekolah itu, tetapi juga Rani, dua arwah yang terus bergentayangan mencari kedamaian yang tak pernah mereka temukan semasa hidup. Dan bagi siapapun yang berani mendekati ruang bawah tanah sekolah tersebut, mereka akan mendengar bisikan samar di kegelapan. Bisikan yang meminta tolong, atau mungkin bisikan yang mengundang ke dalam jurang kengerian yang tak berujung. Setelah kejadian tragis yang menimpa Rani, sekolah menjadi tempat yang bahkan lebih menyeramkan. Para murid semakin ketakutan, dan banyak dari mereka yang memilih untuk tidak datang ke sekolah atau meminta pindah ke sekolah lain. Namun, sekolah itu tidak mudah ditinggalkan. Setiap kali ada murid yang mencoba meninggalkan sekolah, mereka selalu merasakan sesuatu yang aneh. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahan mereka, memaksa mereka untuk tetap tinggal. Sementara itu, roh Dina dan Rani semakin kuat. Setiap malam, murid-murid yang masih tinggal di asrama sekolah sering terbangun oleh suara-suara aneh. Mereka mendengar suara langkah kaki di koridor, suara pintu berderit, dan bahkan suara tangisan samar yang terdengar seperti berasal dari dalam dinding. Tidak ada yang berani keluar dari kamar mereka setelah matahari terbenam. Namun, ada seorang murid bernama Andi yang tidak percaya dengan cerita-cerita seram tersebut. Andi dikenal sebagai anak yang berani dan skeptis terhadap hal-hal gaib. Baginya, semua kejadian aneh yang terjadi di sekolah hanyalah kebetulan. Dan cerita tentang hantu Dina dan Rani hanya karangan untuk menakut-nakuti murid-murid. Suatu malam, dengan tekad untuk membuktikan bahwa semua cerita itu tidak benar, Andi memutuskan untuk pergi ke ruang bawah tanah sendirian. Dengan membawa kamera ponsel, Andi mulai merekam perjalanannya. Dia melewati lorong-lorong yang sepi dan gelap, menuju pintu menuju ruang bawah tanah. Meskipun hatinya sedikit berdebar, dia terus meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah imajinasi. Saat dia mencapai pintu ruang bawah tanah, dia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Tetapi, dia mengabaikannya dan membuka pintu tersebut. Ruang bawah tanah itu tetap sama gelap, lembab, dan berbau busuk. Andi menyorotkan senter ponselnya ke sekeliling ruangan, merekam setiap sudut. Dia melihat kotak kayu yang dulu menjadi tempat ditemukannya jasad Dina. Tapi kotak itu sekarang kosong. Namun, ketika dia mendekati kotak itu, tiba-tiba ponselnya mati tanpa sebab yang jelas. Lampu senter padam, dan Andi terjebak dalam kegelapan total. Panik mulai merayap di dalam dirinya. Andi mencoba menyalakan ponselnya, tetapi tidak berhasil. Di tengah kegelapan itu, dia mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Suara itu semakin keras,
dan Andi mulai merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari dalam kegelapan. Nafasnya semakin cepat, dan keringat dingin membasahi wajahnya. "Siapa di sana?" teriak Andi. Suaranya gemetar, tidak ada jawaban, hanya suara langkah kaki yang terus mendekat. Andi merasa ketakutan untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dia mencoba mencari jalan keluar, tetapi kegelapan membuatnya tersesat. Tiba-tiba, dia merasakan tangan dingin menyentuh bahunya. Andi membeku. Tubuhnya tak mampu bergerak. Dia berbalik perlahan, dan di sana, di depannya, berdiri sosok gadis dengan seragam sekolah yang sudah compang-camping. Wajah gadis itu rusak parah, dan matanya kosong, tak bernyawa. Itu adalah Dina. Andi berteriak sekeras-kerasnya, tapi suaranya seolah ditelan oleh kegelapan. Sosok Dina mendekat, dan dalam sekejap, Andi merasakan dingin yang menusuk tulang. Dunia sekelilingnya memudar, dan segalanya menjadi gelap gulita. Keesokan paginya, murid-murid menemukan Andi tergeletak tak bernyawa di ruang bawah tanah. Dengan ekspresi ketakutan yang sama seperti Dina dan Rani sebelumnya, ponselnya ditemukan di dekatnya. Tapi rekaman yang ada di dalamnya hanya berisi kegelapan dan suara langkah kaki yang menggema di seluruh ruangan. Setelah kematian Andi, sekolah itu akhirnya ditutup. Tidak ada yang berani lagi mendekati tempat tersebut. Seluruh bangunan dibiarkan terbengkalai, ditinggalkan begitu saja. Namun, kisah tentang sekolah itu terus hidup. Banyak yang mengatakan bahwa jika kamu berani mendekati sekolah itu di malam hari, kamu bisa mendengar suara-suara aneh, atau bahkan melihat sosok-sosok yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Beberapa paranormal yang mencoba menyelidiki tempat itu mengatakan bahwa arwah-arwah yang terjebak di sana tidak akan pernah tenang. Mereka telah menjadi bagian dari sekolah itu, menjadi penjaga abadi dari rahasia kelam yang dikuburkan di balik dinding-dindingnya. Hingga hari ini, tidak ada yang tahu berapa banyak jiwa yang telah terperangkap di sana, atau apa yang sebenarnya terjadi di ruang bawah tanah itu. Satu hal yang pasti, sekolah itu sekarang menjadi tempat yang dihantui oleh kegelapan. Dan siapapun yang mencoba masuk ke dalamnya, tidak akan pernah keluar dengan selamat. Dan cerita ini akan terus bergulir, menjadi legenda menakutkan yang akan dikenang selama-lamanya. Sebagai peringatan bagi mereka yang berani mengusik ketenangan arwah yang terperangkap di sana.